Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Karam Ustaz Happy Chandayana, Al-Mukarram, seluruh tim manajemen daripada Smart Motivator yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bagi yang berada di ruangan ini ataupun yang di luar, seluruh asatid wal ustadzat Assalamualaikum 1 Metro, pejuang-pejuang pokok yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta anak-anakku sekalian, calon pemimpin 10 tahun yang akan datang. Di malam yang sangat indah ini, ketika menyaksikan wajah anak-anakku berseri-seri, 10 tahun yang akan datang, yang duduk di sana adalah kalian. Yang akan memotivasi anak-anak Ustadz nanti adalah kalian. Dan bangsa ini banyak berharap juga kepada kalian. Yakinlah inna fi subhan amrul ummah wa fi idamiyah ayat. Karena di tangan pemuda, kalau melihat pemudanya seger-buger seperti ini, dengan terenyuh saya tadi gemetar mendengarkan lagu pondok kita. Mudah-mudahan semuanya merasa tempat inilah yang membentuk kita. Kita harus berterima kasih kepada tempat kita ini. Dan tempat ini akan terus menjadi tempat yang untuk mendidik kita semuanya kalau kita jaga bersama. Saya bisa berdiri seperti ini karena ada tempat ini. Bahkan mungkin Ustaz Happy bisa ke sini hari ini, bisa ke sini karena ada tempat ini. Kalau nggak ada tempat ini, nggak mungkin beliau ke sini. Kalau nggak ada Ibnu, nggak ada yang lain-lain ini, juga nggak mungkin kita saling bertatap. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan banyak mengomentari, hanya saya ucapkan selamat datang. Inilah Ustaz Happy, tempat yang kita mulai rintis. Dimulainya pembelajaran di asrama ini tahun 2014-2005. Alhamdulillah sudah 6 angkatan kita luluskan. Insya Allah tahun ini panitia yang ada 1-3 hari kemarin. Ini misalnya juga hari ini tentunya. Alhamdulillah dengan siap seperti itu, mudah-mudahan yang akan datang lebih baik adanya. Insya Allah angkatan mereka ini angkatan yang ke-7. Sebab di bulan Maret, April itu mereka nanti lulus. Mudah-mudahan nanti bisa diterima di tempat yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang menggantikan posisi kita di sini. Insya Allah. Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ustaz Happy Chandayana yang sudah berkenan hadir bersilaturahmi dengan kita. Ini anak-anak ini Ustaz, mereka itu haus akan pengetahuan, haus akan informasi, dan insya Allah beliau kesini ini
barusan tadi pagi pulang dari Bali. Beliau ini jadi MC di G20. Jadi apa beliau itu? Tadi pagi baru terbang dari Bali ke Jakarta. Dari Jakarta terbang lagi ke sini. Bahkan baru tadi pagi dari tempat menghubungi Ustaz. Begitu luar biasa, belum istirahat demi kalian. Beliau siap datang ke sini. Maka saya tidak banyak, hanya berharap mudah-mudahan dengan pengalaman beliau yang sudah dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat ini, kalian akan tertularkan pengetahuan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa menggapai bahkan nanti lebih daripada beliau. Insya Allah. Saya yakin nanti di antara kalian ada yang melebihi beliau, beliau akan bangga kepada kalian. Oleh karena itu saya sangat berharap, mari manfaatkan kesempatan ini. Waktu beliau sangat terbatas, kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya, kita ambil pengalamannya. Mudah-mudahan beliau adalah ingin memajukan umat Islam, ingin memajukan bangsa kita, ingin memajukan yang namanya kaum muda dan mudi, muslimin dan muslimah. Intan surullah yang surkum wa yusabit ada makum. Yakin kalau kita membela Allah, insya Allah kita akan dikuatkan akan kita di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Ustaz. Sekali lagi saya ingin bisa mengucapkan terima kasih. Ini anak antum juga. Tolong diberi motivasi yang terbaik. Mudah-mudahan yang loyo-loyo, yang malas sholat besok jadi rajin sholat. Amin. Yang malas belajar, mudah-mudahan tambah hari ini mulai rajin belajar. Yang nggak mau sukses, mudah-mudahan hari ini mulai sukses. Ingin sukses? Mari kita ikuti, kita contoh bagi orang-orang yang sukses. Ada pepatah, ikmalu fawqama amin. Itu insya Allah ada yang paham. Ikmalu fawqama amin. Insya Allah kalau kita punya prinsip ini, pasti kita akan sukses. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila nanti banyak kekurangan dalam kita menyambut, banyak kehilapan, banyak sekali kekurangan yang ada di tempat kita ini. Ya kami hanya bisa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kami sebagai tuan rumah nggak bisa, hanya bisa mengundang, tidak bisa menghormati dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja. Maka penuh waktunya setelah kami berkata happy dan kepada tim semuanya. Sekali lagi selamat datang, selamat kami terima sebagai keluarga kita. Bila kita bertambah keluarga. Demikian musibah pada taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrama Man 1 Metro berikan tepuk tangan antum untuk peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla wa rabbuna al-qahir ar-rahman allama al-Quran khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyina al-qa'il inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat serta cinta kami untuk beliau yang terhormat. Anak pertama bertemu dengan antum malam ini di asrama 1 Metro. Tapi energi doa anak bukan yang pertama. Antum ini guru kami
harus sehat, semangat, dan kibarkan bendera asrama 1 Metro ini, karena umat merindukan generasi-generasi hebat yang akan terlahir dari asrama 1 Metro Lampung. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih untuk para dewan guru yang terhormat dan Dr. Ustaz Subhanudja yang terhormat, yang menjadikan wasilah anak bisa mengenal lebih dekat generasi hebat malam hari ini. Ketika dari pagi sampai sore kami hadir di kampus Ma'arif Metro, anak malam ini datang di sini serasa anak kembali ke rumah. Ustaz, anak melihat Anda semua hari ini merapat. Anak nggak tahu sampai jam berapa anak bicara, tapi yang penting tulisan di belakang itu lebih aman dibandingkan anak menulis di belakangnya adalah seminar public speaking. Kalau anak tulis di belakangnya seminar public speaking, antum akan mengira kalau malam ini kita waduh. Survei membuktikan kami rusuh dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, di Selangor, di Thailand. Ada beberapa kampus ketika kami datang ke sana, Masya Allah, mereka banyak yang alergi dengan public speaking. Mereka banyak yang gak suka dan alergi dengan muhadharah. Ketika kami datang ke pesantren, namanya pesantren Nurul Ikhlas di Padang Payakumbuh, hadir 2.500 santri hari itu. Direkturnya mengatakan di 5 menit pertama, Pak Chandra, ada virus yang susah dimusnahkan sejak pondok ini berdiri. Anda tanya pakainya, apa itu Ustaz? Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Anda yakin di asrama 1 Metro gak kayak gini? Tapi melalui satu akhlak yang Anda bawa malam hari ini, sejak Pak Kiai Subhanudja memberikan link bahwa tanggal 19 Maret Anda hadir bersama antum, Kementerian Informasi dan Komunikasi sudah melingkar frekuensi 102,7. Malam hari ini bersama Mbak Vera yang berada di Istana Bogor, sejak pukul 19.00 tadi mereka sudah standby di 10 titik studio di Indonesia, live siaran langsung dari Istana Bogor, Gaul Asrama 1 Metro, yang akan mendengarkan suara Anda bukan hanya orang Lampung, tapi yang sudah register sudah hampir 75.000 listeners dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, Bismillah, anak Al-Fatih berbicara, mohon izin, anak simpan alatnya di sini. Di 1 menit pertama, saya minta angkat tangan atau bayi dalam hitungan 3, 2, 1. Wahai Islami, Salasa, Kepala, Menantu, Bavera Istana Bogor Istiqlal Nusantara merindukan the power of takbir antum semua hari ini. Takbir. Karena Lampung merindukan the power of takbir dari asrama 1 Metro. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara bingung. Bismillah. Order hari ini kita siap. Berarti kesimpulannya tak selamanya Anda bicara dengan antum. Nanti akan ada segmen ketika tim kami di Jakarta memberikan signal untuk memilih satu di antara antum untuk maju ke depan. Berarti I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum yang nyatakan dan mulia. Berarti saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Pasti antum berdoa malam hari ini, ya Allah jangan sampai ada yang disuruh maju ke depan. Yang di depan pasti berpikir, ya Allah tahu itu anak duduk di belakang. Yang di belakang akan mengatakan, untung kita duduk di belakang. Pasti antum bilang gak mungkin, Pak Hebi belum berkenalan, tidak mungkin baru segmen 1, biasanya situasi di segmen akhir. Enggak,
Bisa jadi di 5 menit pertama hari ini. Bagaimana caranya Anda menggunakan satu alat ini gitu? Sepi banget kalau 1 meter. Bismillah. Anda membawa satu alat ini 5.000 anak kuatan sahabat. Ketika kami angkat seluruh santri, mereka langsung banyak yang mengenalkan cinta. Pasti antum masih belum paham, antum masih terasa afwan saja bercanda, anallah ma'amurah. Apa yang dimaksud? Oke, kita akan fahamkan antum. Satu alat ini tegang kali kau ini. Insya Allah ya ini gak bakal bikin mereka ngantuk. Karena apa? Satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal berapapun ribuan pesertanya. Satu alat ini ada titik warna merah di sini. Ini paling senang kalau bermain dengan warna merah ini. Karena apa? Anak-anak Universitas Indonesia 750 mahasiswa. Ketika saya klikkan ini titik warna merah di atas, semua peserta ikutin kemana dia pergi. Termasuk untuk hari ini. Anda masih kira Ustaz Afwan Anwar Maham. Oke, saya pahamkan. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudung warna hitamnya atau di baju warna putihnya ada titik warna merah dan nama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Di mana-mana kalau segmen ini pasti semua lagi baca ayat kursi hari ini. Siap ya? Operator standby. 5. Semakin bersuara itu akan saya pilih. 4. Semakin menunduk itu akan saya pilih. Ustaz, kalau aku melihat dari depan Ustaz, itu mata semua lagi dulu langsung astagfirullah. Ini harus diginiin dulu nih asrama Mansar DPR. Nah, urusan kita belum selesai. 4. 3. Semakin kau menatap ke depan, seperti bagi yang bilang tadi, antum hijau rugut, angkat ke depan apapun yang terjadi di bawah. Semakin antum menatap ke depan, ini yang bikin saya bingung. 3. 2. Saya temukan orangnya dari cara duduk, sorotan mata, dia cocok maju ke depan malam hari ini. Bisa bisa. Bismillah. Ketika titik warna merah ada di baju Anda jangan takut. Cukup Anda berdiri. Oke, setelah Anda start. Putri, ya antum. Bismillah, ini dia kakak kita yang akan menuju ke depan. Semua melihat ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Asrama 1 metro. Baru dengan satu alat ini saja Anda sudah terhipno. Padahal di pasar metro yang kayak gini banyak kawan. Tapi kenapa hari ini horor Anda melihat orang ini? Anda bisa melihat semua pundak tengok dia ke belakang. Anda tahu yang kasihan yang belakang. Dia bilang, bukan saya. Nanti kalau ada sekali kita ya. Suasana sejuk malam hari ini. Kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi akan banyak yang mengalihkan cinta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
pernikahan. Tapi Bismillah, kita mulai sesi pertama. Yang akan kami bawa ada berselancar dalam dunia motivation. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Are you ready? Ketika anak tanya antum dengan 3 kata ini, maka jawaban Anda 2 kata. Yes sir. Are you ready? Santri yang hebat, santri yang mengesankan, santri yang akan hiasi langit Nusantara, maka dia ketika berbicara menggunakan 2 senjata, smile face and smile voice. Jadi kalau antum ngomong sambil tersenyum, itu indah di pandang mata. Antum suatu saat akan berretorika, berdakwah di depan orang. Ketika antum bicara, show your smile. Smile face, bicara sambil tersenyum. Smile voice, di gedung samping sana ada orang mengatakan, hey itu Pak Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum walaupun dia tak lihat kita. That's smile voice. Jadi antum mengatakan, yes sir, show your smile. Are you ready? Antum hanya 35%. Are you ready? Isinya bicara. Tadi moderator sudah menjawabnya dengan lengkap. Nanti tak ada pertanyaan tentang ini, anak akan jawab sebelum Anda bertanya. Ustaz, Afwan, itu nama yang bicara asli atau bukan? Anak sakit hati kalau tanya itu. Masa anak yang isi acara soal para keluarga? Itu nama anak asli. Antum tanya lagi, Pak Happy, Afwan, kenapa nama antum Happy? Oke, anak akan jawab. Kenapa nama anak Happy? Karena dulu anak waktu lahir tidak menangis. Jadi pas projo adalah satu tawa. Antum tanya lagi, Ustaz, apa anak mau tanya? Antum sejak kapan tampil di depan kayak gini? Kapan Pak Happy memegang mikrofon pertama kali? Itu sejak kelas 3 SD tahun 90. Kalau itu mengatakan, hey Pak Happy, emang antum masih ingat? Iya, itu tanggal 18 Februari tahun 90. Kenapa anak masih ingat? Karena itu mimpi buruk bagi anak. Kenapa anak katakan, ya dulu waktu SD, anak pendiam jarang bicara. Anak waktu SD termasuk otak kirinya lebih dominan dibandingkan otak kanannya. Anak waktu SD, kalau ada acara kayak gini pasti duduk paling belakang terhalang oleh semua kepala. Anak waktu di kelas pasti paling belakang, guru mendekati pasti ada istighfar. Tahu kenapa? Karena ada disuruh maju ke depan. Kok tiba-tiba hari Selasa pagi, hari Rabu waktu itu, Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri pada desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Ada mulai muncul. Saya katakan kepada Bapak, daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih yang lain. Antum tahu apa yang terjadi? Ibu anak keluar dari kamar dan dia membawa kertas sambil mengatakan, nah, tak boleh saya ngomong kayak gitu. Aku kasih kau tulisannya. Kau tinggal baca di atas panggung. Anak lihat tulisannya 15 lembar bolak-balik. Anak lihat dia stres. Allah. Anak hafalkan itu per paragraf. Saat itu azan maghrib datang, isya datang, anak mulai berdoa di belakang panggung. Ya Allah, mudah-mudahan anak bisa bicara. Panggungnya kecil, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Saat itu anak didorong oleh Bapak dari belakang, Chandra, ayo kau bicara. Sambutan pertama, sambutan kepala desa, ayo tampil. Anak didorong oleh Bapak dari belakang, anak mulai maju ke depan. You tahu apa yang terjadi? Anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun, MC-nya turun. Di situ anak kami, Allah Akbar, anak belum ngomong dari itu. Karena mereka nggak yakin anak untuk tampil di depan umum hari ini. Dia nggak yakin. Akhirnya apa yang terjadi? Saat anak mau diusir dari atas panggung, bapak anak itu menjerusup dari sekian kerumunan orang. Saat itu apa yang terjadi? Dari depan panggung, bapak nggak ngomong apa-apa. Cukup dia angkat jempol. Dalam hati anak, enak kali bapak beliau. Anak yang disuruh, kita yang merasakan di atas panggung. Di situ apa yang terjadi? Ibu mengatakan, baca teks dulu.
anak pegang itu mikrofon, anak pegang itu skrip. Apa yang Anda katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Emang Bapak yang sudah ini? Akhirnya anak-anak SD sebagai yakin untuk mengusir saya di atas panggung. Anak menangis di atas panggung, merapat ke belakang panggung. Kepala desanya orang Batak, dia memegang pundak anak sambil mengatakan, "Nak ayo bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku." Aku ini kepala desa di sini tak bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat kami persilakan, kan bisa kau katakan itu gak enak kali kau panggil aku. Anak semakin nangis ya. Anak nangis di belakang panggung. Antum tahu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak cari ayahnya, aduh om di mana bapak ibuku ini anak kali dia nyuruh dan anak ditinggal di sini. Anak cari ayahnya, aduh om, antum tahu di mana bapak ibu ada? Bapak anda lagi menikmati kopi panasnya. Anak temui bapak ibu anda yang lagi duduk. Anak pegang itu kertas 15 lembar. Antum tahu anak lempar itu kertas 15 lembar depan ibu. Ibu langsung dia turun sambil mengatakan, "Nah, ibu udah bikin selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan orang. Sekarang ini kertas kau lempar. Ibu ikhlas kau diteriaki orang-orang Madinah. Ibu ikhlas. Ibu udah bikin kertas ini selama 1 minggu biar kau bisa tampil depan orang. Ini bukan panggungmu anakku. Panggungmu yang sebenarnya bukan di atas panggung kecil ini, tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bukan seorang kepala desa yang akan kau panggil, tapi bisa seorang presiden sekalipun dari atas karpet dan istana. Ana yakin tilkal lailah, malam itu minal awqat al-mustajabah. Minal awqat al-mustajabah. Allah sami, Allah basir, qadarallah azza wa jalla. Duduknya antum malam hari ini dengan kostum antum malam hari ini mengingatkan anak setelah SD tamat, masuklah anak ke satu alam pondok. Di gerbang inilah ibu anak menghantarkan anak Ustaz. Dia memegang pondok anak sambil mengatakan, "Nah, saatnya kau sampai di pondok ini." Sehari, 2 hari bertahan di asrama ini, 3 hari, seminggu, anak sudah mulai telepon ibu, kayaknya anak harus pulang. Apa jawaban ibu anak? Bertahan sayang, bertahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai kurang lebih 12 tahun, sampai Pak Kiai Abdullah Syukri Zarkasi Al-Yarham mengizinkan kami pulang. Qadarallah azza wa jalla. Siapa yang mengira bocah kecil di kelas 3 SD yang dulunya tak bisa bicara di atas panggung, karena wujud anda hari ini mengingatkan ketika bayi himna antum gaungkan di Allah Akbar, bergetar hati anak-anak. Karena bayi himna yang antum gaungkan malam hari ini itu sudah kami berikan gambar ini ke seluruh titik negeri. Sampai kami datang ke Makassar, 80% yang mereka itu mereka Katolik dan Protestan. Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, aku selalu mendengar suara lagu ini. Bergetar nadi kami ini Pak Chandra. Padahal mereka adalah Muslim. Bisakah kami suatu saat datang ke tempat itu Pak Chandra? Padahal mereka adalah Muslim. Apalagi antum yang menggaungkannya. Qadarallah azza wa jalla. Tahun 2008 ternyata doa ibu anak terkabul. Masuklah anak ke zona istana kepresidenan Republik Indonesia sebagai MC pada pasti aku pernah mendengar saat 17 Agustus atau saat G20 kemarin di Bali, aku pasti pernah mendengar di televisi, di announce dari Golden Room Istana Bogor. Setiap tanggal 17 Agustus, Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan
sih? Sampai aku temuin anak cowok depan ibu, nanya ibu, kenapa ibu menangis? Aku tahu apa jawaban ibu. Ibu mengatakannya, Allah itu hadir. Di belakang panggung kecil kali itu ibu berdoa. Dan kau sudah dengan gagah, bukan hanya seorang MC untuk kepala desa, tapi MC untuk seorang presiden sekalipun. Anak dipeluk oleh ibu dengan cinta. Yang hari-hari itu, ibu anak, bapak anak, keluarga, adik-adik, cuma satu yang tak hadir. Anak lupa, anak gak mengundang kepala desa yang pernah mahir saya. Kenapa anak katakan hari ini? Pak Kiai tadi mengatakan hari ini anak MC Istana Negara. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, MC Istana Negara bukan anak lagi kawan. Bisa jadi alumni dari asrama mana satu meter lagi. Qadarullah azza wa jalla belajar banyak tentang dunia vokal, dunia protokoler, dunia public speaking bersama kawan-kawan di Istana Negara, dan tiba-tiba ada orang-orang tenar yang merapat. Pak Chandra, suaramu cocok loh mas jadi voice over. Anak bingung di situ, apa itu voice over? Karena di Mahat anak belum pernah belajar itu voice over. Apa ada pelajaran Mada dan Sunal Ana voice over? Anak bingung, apa itu voice over? Anak tanya ke mbak itu, Pak, maaf saya belum paham apa itu voice over. Pak Chandra, voice over itu VO. Wah, lebih gak paham. Apa itu? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra, voice over itu artinya mengisi suara. Oh, I see. Di bawah anak masuk dalam zona voice over talent, anak diberi amanah untuk mengisi suara. Salah satunya adalah di channel TV yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar di TV One, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, habis itu akan lupakan jangan lama-lama. You pasti pernah mendengar di TV One ada muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar berkah di TV One. Pernah dengar suara ini? Simpel kawan, hanya 4 detik. TV One memang beda. Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Aku suara beda. Antum tanya lagi, Pak Happy apa Ustaz? apa enaknya kerjaan kayak gitu Pak Chandra? Cuma ngomong 4 detik. Apa enaknya? Anda dulu juga berpikir kayak gitu. Kita ini sama-sama santri. Kita gak terbiasa ketika acara kayak gitu tiba-tiba ada orang masih ini ada honor untuk Anda. Kok tiba-tiba orang TV One bilang Mas Chandra yang dari pesantren itu ya Mas ya? Nanyanya aja Mas Chandra yang dari pesantren itu ya? Kepanjangan. Kenapa nggak bilang Mas santri kan? Nah ya, ini Mas Chandra yang dari pesantren itu ya? Kepanjangan yang ngomongnya. Iya, saya adalah manusia yang datang dari pesantren. Kenapa? Terima kasih sudah jadi voice over di TV One. Ini honornya untuk Anda. Tuh, saya lagi nganggur Ustaz. Anda cepat ambil amplop gitu ya. Anak buka di lobi TV One Ustaz. Ketika anak buka, Allah karim. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. 4 detik, anak buka amplopnya, ya salah. Pasti aku lagi nunggu kan. Fokus kau, aku nunggu sampai belakang. Berapa? Afwan, antara ada 9 mata, ada maksud apa-apa. Jadi kan semua positif itu. Anak buka angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget, apalagi anak waktu itu. Anak balik lagi ke finance. Anak katakan, Bang, ini Bang, astagfirullahaladzim, Pak Chandra kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim. Ini hitungannya gimana gitu loh. Ternyata Abah itu mengatakan, Pak Chandra di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu anak ambil lagi amplopnya. Kesadaran, anak teriak tuh depan gedung TV One. Ya Allah, enak kan kerjaan kayak gini ya. Nah, waktu itu anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Allah mengabulkan kawan. Tiba-tiba ada diundang oleh satu momen. Ada Ustaz Agung Zuhab, Ustaz Zaki Mirza, dan Syekh Ahmad Al-Misri.
Di acara apa? Setiap hari siang, besok di siang. Walaupun saya di Metro, tapi suaranya ada di TV One. Anda pasti pernah mendengar suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesia bersama Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri, dan seluruh bicara Damai Indonesia di TV One memang beda. Kenapa anak ceritakan di depan antum? Santri pun bisa berkiprah di asrama. Antum yang berada di asrama, jangan khawatir kawan. Allah sudah menyiapkan satu ruang buat antum. Selama antum sampan waktu akan terhadap alam asrama satu metro ini, siapa yang mengira? Bocah cilik kelas 3 SD yang diteriaki di atas panggung itu, tiba-tiba hari itu dipanggil sama orang-orang Trans TV. Disuruh apa? Untuk mengisi suara di acara yang satu ini. Mau dengar suaranya? Santri putra mau dengar suaranya? Iya. Kenceng banget suaranya, semangat banget ya selama ini. Anda pasti pernah mendengar acara ini dan muncul suara ini. Lagi nunggu ya. Anda pasti pernah mendengar suara ini di Bioskop Trans TV. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kalau udah ke Trans TV, pasti diundang ke sebelahnya. Apa? Pagi-pagi sebelum ibumu lagi menyiapkan sarapan pagi, tiba-tiba ada suguhan di Trans 7 dan muncul acara yang satu ini. Dan Anda semua pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah, you pasti pernah mendengar di azan dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya pekerja itu berkata kebahagiaan acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Gara-gara acara hari itu viral di media sosial tahun 2008. Oh, ternyata santri bisa jadi voice over. Apa pertanyaan dari mereka? Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Oh, sama kita ada kita Ustaz. Dia nggak tahu kalau kita ada muhadharah. Emang di pesantren diajarin voice gitu? Mereka nggak tahu. Kenapa anak saya depan antum? Buktikan kepada negeri ini kalau asrama satu metro pun punya skill, dan itu buktikan kepada negeri. Qadarullah, saat itulah Anda dipanggil sama orang-orang yang masuk ke dunia dubbing. Public speaking, ada master of ceremony, ada voice over, dan juga dubber. Dubber itu pengisi suara film. Voice over, baca reading script itu, baca narasi, udah selesai semua. Tapi dubber itu mengisi suara film, yang pasti bukan film belayan. Nggak bisa. Anda pasti pernah mendengar ada suara dari film, atau mau dengar suaranya sekarang? Nanti kalau saya ke asrama satu metro lagi. Iya. Kok sarjana ya? Anda pasti pernah melihat ada satu tayangan di salah satu TV nasional muncul kita mengisi suara di Antv, mengisi suara di filmnya Mahabharata. Anda masih pernah mendengar ada karakter vokal di perfilman Antv ketika Bisma melawan sang guru Parashurama. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat
Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gaga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kami datang ke satu pesantren di Lombok, namanya Nurul Harumen. Ada santriwati, dia bertanya paling belakang, Ustaz Afwan, soal wahid, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar Ustaz. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Kalau coba kalian ya, kalau kita Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Kalau semua nanti kasir. Anda masih ada waktu kan? Aku lanjut. Masih semangat? Bukannya Anda jangan tidur sekarang. Teruskan. Enak kali kau yang duduk atau yang ngomong ya? Ustaz ngasih signal kayak gini, berarti waktunya selesai. Iya lanjut ya. Tenang. Oke, kita mulai. Kalau Anda berada di sini, antum berada di zona Bismillah. Anda akan coba merapat. Lihat ke depan. Yang pertama, hai para calon-calon dai, ketika antum bicara ada berkalam, ada seni saat bicara, ada kode etik saat bicara. Tidak ada yang bicara dan sekali-kali antum tampil saat muhadharah atau saat MC dan antum menyimpang tangan di saat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya. Iya, Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda di situ. Yang kedua, tidak boleh ketika Anda tampil tangan disimpan di belakang punggung. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi. Yang ketiga, memainkan tangan tidak wajar. Jangan sekali-kali Anda tampil memainkan tangan tidak wajar. Cowok, bentar, 80% banin, ikhwani, antum cowok kalau nervous kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat, kalau dulu nervous, kemana tangannya lari? Ke kerudung, dia lipat-lipat, maju mundur. Itu mainkan tangan tidak wajar. Dan terakhir, antum akan menjadi elegan saat bicara dengan syarat no graphic, gak boleh ada graphic. Apa itu graphic? Graphic itu kayak gini kan? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya siap ya? Sini Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Nabi Chandra dari Jakarta. Mulai. Kenapa ternyata harus begini? Anda kasih contoh. Assalamualaikum, saya Nabi Chandra dari Jakarta. Mulai. Dan saya dulu dari Oh, maksudnya kuliah. Iya kamera. Udah, suara kamu tahu. Oke. Oke. Lihat kamera. Terima kasih. Saya Nabi Chandra. Sampai jumpa. Anak lagi. Terima kasih. Saya Nabi Chandra. Sampai jumpa. Anda tahu kenapa? Budak sebelah kanan sampai subuh dia nggak bisa bicara. Itu namanya himno. Nah, dikatakan terima kasih. Saya bicara sampai jumpa. Itu nama aneh. Kau pakai nama? Terima kasih. Saya bicara
Pak. Terima kasih, saya Ibnu. Sampai jumpa. Dia adalah the first performer yang tampil mau hari ini maju ke depan tanpa disetting sebelumnya, tiba-tiba disuruh maju dan dia bicara. Maka dia mendapatkan reward dari Istana Bogor dan Chandra Prakash. Silakan terima. Dia kamera 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan terima. 3, 2. Betul Ustaz, emang ini auranya mahal Ustaz. Jadi mereka ini kalau lagi rame santri gak perlu gurunya teriak, cukup anak tutup mikrofon kayak gini, tuh diam semua. Nanti benar Ustaz, atmosfernya pesantren banget Ustaz. Karena kalau datang ke kampus Sumatera Utara yang bukan pesantren waktu itu, anak tutup mikrofon kayak gini, yang pojok dia tidak, bang, kenapa oke begitu kan? Jangan paham dia. Oh, itu paham. Saya Putra, silakan dibaca. Ini dia. Bareng-bareng ya, dan jangan buru-buru. Wahyu, Isnani, Salasa. Saya kanan, silakan dibaca. Wahyu, Isnani, Salasa. Asrama Mana 1 Metro hadir untuk melahirkan generasi berkarakter tak cukup profesional. Untuk menjadi insan yang profesional tidak cari di Google keluar, tapi mencari orang yang berkarakter itu yang dirindukan. Kenapa Mana 1 Metro ada asrama? Harapannya ada al-ajyal al-ma'na generasi al-mutakhaliquna bi akhlaqin karimah. Karakter sangat penting. Gara-gara slide ini muncullah slide berikutnya. Dan ini di-highlight oleh beberapa kampus di Indonesia bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Antum ingin sukses di kampus ini, bertajam pada bidang antum. Antum perhimpunan lughah Arabiyah, bertajam pada bidang itu. Antum suka dengan riyadhah, bertajam pada bidang itu. Karena apa? Setiap kita karakternya beragam dan berbeda-beda. Anda belajar MC dari kelas 5 KMI sampai hari ini, Anda bertajam pada bidang itu. Kenapa Biko? Hai Putra, silakan lihat gambar ini. Ini gambar apa? Silat lahu mazaya wal nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangan silat dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa tuh pernah melihat di metro ada orang nongkrong depan pohon? Dan kau tanya abang itu bakal ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silat. Sampai lebaran tahun depan nggak selesai urusan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Putri, ini gambar apa? Apa lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan apa? Satu kali berpasangan pohon bisa tumbang, tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya, Anda belum pernah dengar di pesantren ada santri putra dibotak pakai kapak. Kelebihan, kekurangan. Akhirnya gara-gara slide ini, apa yang terjadi? Berkumpullah ketua badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, 3.000 orang di kampus Universitas Indonesia, hampir kurang lebih 3 jam. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka mencari karakternya masing-masing. Datang dari Padang, Pak Chandra, kami sengaja datang dari Padang. Kami ingin tahu Pak Chandra, kira-kira aku ini karakternya bagaimana? Datang dari kampus, dari Medan, dari Pekanbaru, dia mengatakan, Bang, setiap kau bicara pasti kau berbicara tentang otak kanan dan otak kiri. Aku penasaran, otakku selama ini ada di mana? Dia
Dia tanya kemarin, Kenapa? mereka berbayar 750.000 per 15 menit. Apa yang mereka lakukan kau? 3 jam mereka fokus di situ. Antum gak perlu datang ke kampus UI hanya untuk itu. Cukup di sini, tapi ada fokus. Apa yang harus Anda lakukan? Saya begini, Anda angkat kedua tangannya, like this. Ketika Anda angkat kedua tangan, itu menunjukkan generasi santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Itu filosofinya. Berarti Anda angkat kedua tangan dan jangan sampai gagal di segmen ini. Siapkah? Ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Anda langsung tutup dalam hitungan 3, 2, amazing, I like. Tiba-tiba dia ambil gambarnya yang keren banget. Pasti Anda lagi berpikir, ya Allah, jangan sampai salah saya hari ini. Kak, Yang mengangkat kedua tangan hari ini, kalau mengangkat kedua tangan yang setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas dan di bawah. Kita mulai buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Apa gue bilang? Banyak di antara kau yang matanya, banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, tutup. Anda tahu banyak di antara Anda yang buka tutupnya sampai istighfar, astagfirullah. Allah Akbar, ya Allah. Ketika Anda salah, gak ada orang yang tahu kalau Anda salah. Karena kiri Anda, depan belakang Anda, gak ada yang tahu. Sudah gak terungkap. Di mana-mana ya, kalau udah kayak gini, anak khawatir nanti Anda gak sekarang masih kayak gini. Let him know. Gak ada yang tahu kalau salah. Tapi ketika anak-anakmu itu berkumpul lagi, after zuhur di kampus mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka latihan mencari karakternya dengan cara applause hypnotic. Mereka latihan tepuk tangan di situ, tapi mereka fokus. Ada yang mencoba, buktikan sekarang. Posisikan tangannya untuk tepuk tangannya. Anda fokus banget ya. Ustaz fokus banget, ada yang baca kursi pulang. Ketika Anda mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Belum. Bapak standby. Selamat pagi. Selamat pagi. Alam baru dari California mengatakan orang yang tepuk tangan di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. That amazing people, show yourself confident. Azhiru istiqomah nafsiku. Munculkan percaya diri Anda. Selamat pagi. Amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Anda masih aman. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran. Siap ya? Kak, asrama satu, Yusawa, Maju ke depan. Mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang,
Yang bukan yang pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Sudah, tidak usah. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Cukup. Anti masih bilang, Alhamdulillah pada malamnya ya. Tenang, brother, tenang. relax banget saya malamnya nih Pak. Masya Allah. Kita mulai. Aku kalau melihat sebuah makam melihat ke depan, anak di bawah ratusan orang. Karena aku kata salah betul, mulai. Jangan mau melihat aku seperti itu, Pak. Jadi tahu kan? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat malam. Masya Allah. Dua, baca. Asrama 1 Metro harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Karena apa? Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini, kawan. Di awal pandemi COVID-19, bulan Maret 2020, kami diberi amanah oleh protokol kenegaraan untuk memberikan motivasi ke sebuah pesantren di mana di sini tempatnya. Siapa yang tahu ini bendera mana? Brazil. Yes, Anda adalah orang ke-215 dan jawabannya salah. Kompak aja Brazil, gitu ya. Bendera mana? Jangan kau bilang ini bendera Spanyol. Bendera mana? Nah, Allah mengatakan kami datang ke sebuah tempat. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke sana di awal Maret 2020 di saat pandemi datang, kami menggunakan masker dan kami menjaga jarak dengan mereka. Tapi apa yang terjadi? Kami baru tahu ketika kami datang ke sana ada sebuah pesantren di situ dan mereka ingin banget dapat motivasi dari kita. Dan di situ saya mendapatkan kesimpulan bahwa generasi orang-orang Solomon mereka adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda tahu apa yang kami lihat? Anda melihat asrama mereka dan kostum mereka. Asramanya tak elok dipandang, kostumnya tidak enak dipandang. Ketika kami datang ke sana, laptop tidak bisa kami pakai ini. Ketika kami datang ke sana, tidak ada listrik. Katakan ini, Allah boleh kami datang, kami bertanya, apa yang membuatmu seperti ini? Orang selalu mengatakan, Pak Chandra, ini bukan karena COVID-19. Kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Kami tanya lagi gara-gara apa? Ternyata gara-gara sebuah penyakit. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini. Mereka takut untuk dihadapi wabah dari pohon ini. Akhirnya mereka bernazar, Pak Chandra, jangan bangun di Jakarta. Dalam waktu dekat kami akan menghancurkan pohon ini tanpa dengan alat. Mereka berbondong-bondong seluruh warga Solomon. Mereka jaga jarak dengan pohon ini, begitu pun kami. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghancurkan pohon bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital kami, tapi mereka menghancurkan pohon hanya dengan teriakan. Mereka berteriak di pohon ini. Yang muslimnya hanya 3%, 97% mereka non muslim. Yang 3% muslim ini mereka berteriak, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu. Kami berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu, hanya dengan teriakan. Selama 40 hari 40 malam kami menyaksikan dengan izin Allah. Teriakan itu membuat pohon ini luluh-lantak dan hancur. Apa maksudnya? Aku terbentuk karakternya di asrama, tapi hanya itu. Ketika aku pulang ke rumah, ternyata di rumah ada teriakan-teriakan kayak gini. Anak mengadakan seminar parenting ya. Seminar parenting diperuntukkan untuk
wali santri, kami katakan kepada wali santri, jangan sampai ketika di rumah ada teriakan yang tidak elok. Karena apa? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan korban itu. Pohon ada bisa tumbang kawan, apalagi manusia. Tercantum dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia sangat diciptakan lemah. Lebih baik kita berteriak kepada Rabb Azza wa Jalla seperti teriakan takbir atum di alam pesantren ini. Maka baik-baik, semua yang hadir, ketika kami katakan Pak Happy, apa yang harus kami lihat dari orang Solomon? Orang Solomon dengan keterbatasan, tapi mereka pede. Maka yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan orang Solomon, walaupun mereka terbatas, mereka dengan sedemikian rupa bangunannya, asramanya, tapi mereka mengatakan Pak Happy, kami ini keluarga kecil, kepulauan kami kepulauan kecil. Tapi mereka belajar dari mana? Dari bidang catur ini. Anda lihat ya, dulu yang suka main catur, ini apa? Pion ini kan dalam permainannya dia nggak boleh mundur. Apapun yang terjadi, dia harus terus maju ke depan. Menteri salah depan dia, dimakan. Raja salah depan dia, dimakan. Lama-lama anak ini terus maju dan bisa menduduki sebagai raja. Kecil tapi nggak boleh mundur. Asrama 1 meter indah dahsyat luar biasa. Kenapa? Yang dikhawatirkan dari antum, ada nggak di antara antum yang selama berada di kampus, selama berada di asrama seperti orang Solomon, dia bahagia banget di situ. Orang bahagia tak pernah ada teriakan happy aja deh. Dia bahagia. Saking bahagianya, selama dia baru saya bawa nggak pernah dia nggak senyum terus gitu ya. Dia bahagia. Tapi yang dikhawatirkan apa? Antum selalu berada di asrama 1 meter. Ada termasuk generasi yang biasa-biasa aja. Orang Solomon nggak ada yang biasa-biasa aja. Mereka spektakuler. Mereka luar biasa. Generasi asrama 1 metro, antum harus bahagia, jangan biasa-biasa saja, dan jangan sampai cemas selama berada di kampus ini. Yang dikhawatirkan apa? Lama-lama setiap kegiatan antum hadapi dengan lelah. Bukankah Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Kalau antum lebih lelah saya di asrama ini, wajar. Orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya lelahnya lama-lama yang akan hilang. Karena apa? Dia stres nanti kawan. Dia tidak bisa menikmati irama berada di asrama ini, dan dia akan terjadi dia stres. Orang stres kayak gimana sih kan? Sebelum saya ke segmen terakhir, antum tidak jadi orang stres yang nggak tahu apa job dia. Musik hilang audionya. Ada ceknya. Ini adalah ciri orang yang tidak tahu jenisnya. Atau melihat ini akan terjadi. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Anda lihat ini contoh. Dia orang stres nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang dia lakukan apa? Dia melukai dirinya sendiri dan melukai orang lain. Apa yang terjadi jika stres dengan kerjaannya? Ya akan terjadi. Akhirnya apa? Ya akan terjadi. Ini dia tiba. Antum bawa kolam dan korosan. Coba angkat kanan antum dengan kolamnya sebelum saya tutup. Saya paling senang kalau saya begini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam luar pada. Alhamdulillah, soleh-soleh semuanya ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Masya Allah. Ada yang angkat tangan, kolamnya ada tapi kurosahnya tidak ada. Ada
Antum nggak perlu datang ke mereka, cukup di sini and set on your mind. Apa maksudnya Pak Happy? Kak, orang stres, orang gagal selama berada di asrama karena dia tidak menjaga prefrontal cortex-nya. Orang di luar sana yang kecanduan dengan handphone lama-lama korteksnya akan hancur. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Nah, saya dahi, bukan dagu. Ini dagu, ini dahi. Dahi. Dahi di sini, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Turunkan, Kak. Ini materi yang gak akan antum temukan dalam kelas. Ini namanya korteks. Antum ingin rileks belajar, jaga korteks antum. Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiyatin kadibatin. Nasihat artinya adalah korteks. Kalau korteks itu rusak, apa yang akan terjadi? Yang pertama, antum kalau enggak sam'an wa ta'atan terhadap alam asrama ini, korteks rusak dan dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, ciri santri yang korteksnya sudah kena apa? Nih, dia suka murung aja. Yang lain bahagia, dia murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Nanti kalau ada di asrama, murung aja, pegang pundak dia, bang, korteks ente masih ada atau enggak? Jangan-jangan dari dia. Korteks kalau rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dia nggak sopan dan dia nggak kreatif. Maka people, sebelum saya tutup, jaga korteks antum selama berada di asrama ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka antum akan pilih apa? Hei asrama 1 Metro, sebelum kami kembali ke Ma'arif malam hari ini, antum pilih bergerak atau tertinggal? Karena antum yakin sejak 2014-2015 asrama ini berdiri berterus dan Allah menggerakkan asrama ini terus dari masa ke masa, melahirkan generasi-generasi alumni-alumni karena Allah yang menggerakkan. Seperti Allah menggerakkan alam ini terus bergerak. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka. Hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu antum gak kayak gini. Antum gak percaya? Lihat foto anda waktu SD. Pasti antum gak mau lama-lama lihat foto ini. Dan antum mengatakan astagfirullahaladzim, kok on banget aneh ya? Terbukti Allah sudah menggerakkan antum. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Hari ini kemana dia pergi tak tahu, sudah terkubur dan punah karena orang-orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu Anda melihat orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Dia nggak tahu kemana sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke sini. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone kalau jatuh ke lantai makanya yang pecah. Bukti Allah sudah menggerakkan kawan. Apa maksudnya? Hei, 30 tahun yang lalu sebelum kami masuk ke pesantren, waktu SD, pulang dari SD Ustaz, apa yang kami lakukan? Oh, senang banget kalau sekolah agama siang hari menggunakan kostum yang satu ini. Anak hari ini, anak TK SD, apa ada kostum kayak gini? Tak ada. Mereka kostumnya sudah berubah kayak gini. Apa buktinya Pak Heri? Berarti kesimpulannya zaman sudah berubah. Kalau pola pikir antum selama berada di asrama sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita tertinggal, punah dan terkubur. Coba lihat, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Sejak antum TK, SD, SMP, sampai
antum gak kayak di asrama hari ini. Waktu SMP juga sama. Waktu SMA karakter antum hari ini pasti berbeda dengan mereka yang di luar sana. Apa maksudnya Pak RP? Allah menggerakkan antum masuk ke alam ini. Ketika Allah sudah menggerakkan antum mengatakan selamat tinggal, selamat sholat. Harapan antum hari ini apa impiannya? Pak Happy, impian ke satu Pak Chandra. Sebelum Pak Happy turun dari panggung ini, doakan kami biar kami bisa menggunakan toga yang satu ini. Dan kami berdoa dari jauh. Haflatul tahrij, prosesi wisuda adalah kebanggaan antum dan antum tunggu sejak lama. Bukankah ini telah terjadi di Manado? Anak MC wisuda, anak panggil wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokol yang teriak dari belakang. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kita nunggu satu wisudawan dari Batam. Kasihan dia jauh Pak Chandra, tolong jangan dimulai dulu. Kita nunggu sampai 30 menit. Anda tahu kenapa dia terlambat? Dan semua menunggu wisudawan itu. Dia punya alasan. Kenapa dia terlambat dari wisuda? Ini kayaannya. Dan antum melihatnya dengan hati bukan dengan mata. Ini alasan kenapa dia terlambat di hari wisuda. Karena dia berjalan kaki membawa sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Dia adalah sang wisudawan yang datang dari Batam Poli. Dia membawa sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan, dan pemuda hebat ini membawa kursi roda 2 jam 30 menit dari rumah menuju kampus. Saking ingin memberikan kebahagiaan untuk sang ayah yang sudah papa dan tak bisa berjalan. Semua mata tertuju kepada orang hebat ini. Dia terlambat, tapi tidak terlambat memberikan ilmu tentang birrul walidain. Dia terlambat, tapi tidak terlambat untuk sujud di kaki sang ayah. Bukankah di asrama antum berdoa untuk kebahagiaan mereka? Semua punya impian. Saya punya impian, Pak Kiai punya impian, asrama Man Satu Metro juga punya impian. Kenapa Bibo? Tayangan ini kami bawa ke satu kampus tahun 2019, UIN Arari Aceh. Ketika kami tayangkan di kampus ini, apa yang terjadi? Harus selalu wisudawan Kak, sudah ready di situ. Tiba-tiba ketika setelah tayangkan video barusan, ada anak ketua BEM, ulama Semawe, dia kelahiran Bir, dia teriak paling tengah. Dia punya impian Pak Hebe, minggu depan kami akan wisuda, dan kami akan sujud di kaki ayahku dan ibuku. Dan apapun belum dia berikan togaku untuk dia. Tapi Allah berkehendak lain. Dia adalah Rina Maharani, ketua badan eksekutif mahasiswa UIN Arari Aceh, yang punya impian memberikan toga untuk sang ayah dan ibunya saat hari wisuda. Tiba-tiba dia sakit dan tidak boleh wisuda, dan dia meninggal dunia. Saat itu viral di media sosial dan kami menyaksikannya. Acara telah berlanjut. Kami semua menambah almarhumah wisudawati berikutnya, almarhumah Rina Maharani. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang ayah, dia lari di belakang Allah, dia menuju ke meja MC sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Izinkan saya untuk merapat ke atas panggung, mewakili sang almarhumah mengambil ijazah dan toga dari sang almarhumah. Ini real, kapan terjadi? 2019 bulan Februari, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Anda lihat ayah yang hebat ini. Ia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi kasih sayangnya yang istimewa untuk sang almarhumah. Ketika kami tayangkan gambar ini dari alam asrama Man Satu Metro, pasti semua berdoa, ya Allah, tawil a'marana, panjangkan umur kami, wa amaru asatidatina, umur guru-guru kami, wa amaru mudirina. Kami mohon pamit. Setelah ini kami akan kembali ke acara berikutnya.
berkunjung ke Jakarta di hari Selasa pagi, persiapan untuk acara Grand Seminar Motivasi dan Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad nanti di Pekanbaru. Kami mohon izin dan doa restu dari Anda. Doakan anak Ustaz, kemudian antum anak antum yang satu ini. Semoga antum juga sehat dan walafiat. Dan salam cinta untuk Anda semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Ana Heri Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia tepat malam hari ini, edisi 19 November 2022 bersama Asrama Man 1 Metro Lampung dalam segmen Grand Smart Motivation. Kami yakin Asrama Man 1 Metro Lampung akan melahirkan generasi-generasi yang akan hiasi langit Nusantara. Bersama Pak Kiai, para Dewan Guru, kami hadir satu friend bersama santri-santri, my people, angkat tangan kanannya semuanya. Dan kepalkan, Nusantara merindukan the power of takbir dari Man 1 Metro Lampung. Takbir! Tunjukkan takbir antum untuk Indonesia. Takbir! Barakallahu fikum, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Halo.